Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Lestari, guru dari SD Negeri Wonorejo. Bagi saya, pembelajaran bukan sekedar menyampaikan pengetahuan, tetapi menumbuhkan kesadaran dan makna dalam diri anak-anak itu sendiri. Oleh karena itu, saya menghadirkan pembelajaran mendalam berbasis rumus 8334, yaitu 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Situasi di SD Negeri Wonorejo sebagai sekolah adiwiyata, saya ingin menumbuhkan kesadaran hemat energi melalui pembelajaran mendalam. Saya percaya anak-anak tidak bisa hanya diberitahu, mereka harus mengalami dan menemukan maknanya sendiri. SD Negeri Wonorejo memiliki jumlah murid yaitu sebanyak 65 orang, ASN 7 orang, dan honor 4 orang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Energi fosil versus energi terbarukan. Apa sih energi fosil itu? Ada yang masih ingat? Angkat tangannya. Ya, apa Raif? Energi fosil adalah energi yang berasal dari pengendapan sisa-sisa makhluk hidup yang tertutup selama jutaan tahun. Cahaya ini datangnya dari mana ya? Matahari. Oh, jadi Tuhan menciptakan energi matahari ini tidak akan pernah habis. Anak-anak, kalau energi fosil habis, apa yang akan terjadi di rumah kalian? Apa Raya? Listrik akan padam, Bu. Listrik akan padam. Silakan dibaca bersama-sama tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, Murid mampu membuat model energi terbarukan sederhana melalui kerja kelompok dengan hasil berfungsi minimal yang kedua. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Tantangan saya bukan sekedar membuat alat, tapi bagaimana menumbuhkan rasa ingin tahu, kepedulian, dan kreativitas. Inilah awal dari pembelajaran mendalam berbasis rumus 833. Aku akan menampilkan sebuah video, silakan kalian amati dan silakan dicatat mana poin-poin pentingnya. Masa jalan-jalan atau nonton di pihak. Dan setelah itu mobil Ya, jadi di sini Ibu sudah menyiapkan ada beberapa kartu, ada 4. Ada kartu apa nih? Ada kartu api, kemudian ada kartu. Setelah menayangkan video, saya membagi murid menjadi 4 kelompok berdasarkan kartu energi terbarukan yang mereka pilih. Tim hebat yang mampu membawa sekolah kecil kita menjadi sekolah adiwiyata ke tingkat nasional. Mari kita sama-sama. Pada kemitraan pembelajaran, saya mengundang kepala sekolah sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang sekolah adiwiyata dan langkah kecil yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Sekolah kita sebagai sekolah adiwiyata di tingkat provinsi akan menuju sekolah adiwiyata di tingkat nasional, di mana sekolah adiwiyata itu kita belajar bagaimana peduli terhadap lingkungan dan bagaimana sekolah itu menerapkan program untuk melestarikan lingkungan hidup di sekitar kita. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Sekolah kita kan sudah jadi sekolah adiwiyata. Kalau kita ingin terus hemat energi, apa langkah kecil yang bisa kami lakukan setiap hari agar sekolah kami makin hijau? Langkah kecil yang bisa kalian lakukan yakni kebiasaan sederhana, yaitu di saat lampu tidak digunakan itu dimatikan. Kemudian seperti ini, nanti LCD-nya kalau sudah digunakan stop kontaknya langsung dicabut. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita semua menjaga lingkungan kita supaya hijau, yaitu menanam pohon. Tangan untuk Ibu Haji. Oke, semua Pada kegiatan inti tahap memahami, saya membagikan bahan ajar dan LKPD yang dapat diakses semua murid melalui Chromebook mereka secara berkelompok. Serta melalui kegiatan ini juga saya menekankan agar murid-murid saya selalu gemar belajar sesuai dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, serta dapat meningkatkan kemampuan literasi digital. kemudian
Tahap mengaplikasikan, semua kelompok membuat proyek mini energi terbarukan sesuai dengan petunjuk LKPD mereka masing-masing. Aksi yang kami lakukan, anak-anak saya bertransformasi menjadi ilmuwan kecil. Mereka berkolaborasi, berkreasi, dan bereksperimen membuat alat sederhana dari bahan bekas. Tahap merefleksikan, semua kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja mereka, lalu mereka membuat poster di aplikasi Canva tentang hemat energi. Kami dari kelompok air. Aksi nyata yang kami lakukan, saya membagi menjadi dua kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2 melakukan kampanye hemat energi di kelas 4 dan 5, sementara kelompok 3 dan 4 mencari titik-titik sumber energi boros yang ada di lingkungan sekolah. Matikan lampu kalau tidak dipakai. Gunakan cahaya alami dari jendela, itu juga energi cahaya alami dari Tuhan. Nah, ini kipasnya jalan tapi tidak ada ya digunakan dan tidak dimatikan. Oke, silakan dimatikan. Oke. Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Dari rangkaian pembelajaran tadi, mana yang membuat kalian senang? Apanya? Ayo angkat tangannya. Angkat tangannya lalu silakan diucap. Apa itu? Bisa membuat proyek bersama-sama. Oke, bagus. Bisa membuat proyek bersama-sama. Ada lagi yang lain? Yang paling berkesan tadi ngapain ya? Ayo. Membuat poster hemat energi. Oke, membuat poster hemat energi di Canva ya. Oke, masih ada lagi? Ketika tadi mengunjungi kelas lain untuk mengkampanyekan hemat energi. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita dari Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi saya hari ini sebagai seorang guru, saya belajar bahwa pembelajaran tidak hanya memahami teori, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan kesadaran kebermaknaan serta menggembirakan di dalam kelas. Kami belajar bahwa perubahan besar dimulai dari tindakan kecil, dilakukan dengan penuh cinta, kesadaran, dan penuh semangat. Dampak nyata yang terjadi di sekolah kami pada tahun 2024, rapor pendidikan bagian kualitas pembelajaran kami berada pada kategori sedang, namun pada tahun ini kualitas pembelajaran meningkat menjadi kategori baik. Sebagai kepala sekolah, saya bangga dengan kreativitas anak-anak. Mereka tidak hanya belajar sains, tetapi juga menjadi agen perubahan lingkungan melalui pendekatan pembelajaran mendalam. Saya yakin dari mereka akan lahir generasi emas penerus masa depan. Kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Dewi menginspirasi saya bahwa pembelajaran bisa bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan, membuat anak-anak tidak hanya tahu tentang teori, tetapi juga menghasilkan aksinya. Saya sangat senang karena pembelajaran yang dibawakan Ibu Dewi selalu bervariasi dan menggembirakan. Oleh karena itu, saya berkomitmen menjadi anak yang selalu memiliki motivasi dan semangat untuk belajar dan tinggi. Energi apa yang paling besar di sekolah kita? Energi